Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Irianto dengan NIM 19030393 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, membahas mengenai materi konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting dilaksanakan karena berpengaruh terhadap kinerja guru sekaligus pada hasil pembelajaran. Ada suatu hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan, yaitu kurikulum yang terus berkembang. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Untuk itu, guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Pengembangan pegawai atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Untuk itu perlu diadakan supervisi pendidikan untuk memperbaiki kinerja guru dan karyawan dalam proses pembelajaran. Jika kinerja guru dan karyawan telah baik, maka juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Secara umum, fungsi supervisi pendidikan adalah salah satu mekanisme untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui mengajar yang lebih baik pula. Secara khusus, berfungsi pula untuk mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperluas pengalaman guru, mendorong usaha-usaha pembelajaran kreatif, memberikan penilaian secara terus-menerus, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada guru. Banyak para ahli yang menyampaikan beberapa macam pengertian mengenai supervisi pendidikan ini. Pengertian supervisi sendiri dalam kaitannya dengan pendidikan adalah pembinaan guru. Konsep supervisi tradisional menganggap supervisi sebagai inspeksi, sehingga hal ini menyebabkan guru merasa takut dan tidak bebas melaksanakan tugasnya serta merasa terancam dan takut untuk bertemu dengan supervisor. Sikap ini dipengaruhi oleh pemahaman tentang supervisi secara tradisional. Artinya, supervisor dipahami sebagai pengawasan dalam pengertian mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan untuk diperbaiki yang pada gilirannya mempengaruhi penilaian terhadap guru. Ini dikutip dari pendapat Sahertian tahun 2000. Seperti pada umumnya, tujuan supervisi pendidikan yang dibuat tentu memiliki tujuan. Begitu juga dengan supervisi pendidikan ini. Antara lain, yang pertama yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Yang ketujuh, membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Yang ketiga, kita akan membahas prinsip dasar supervisi. Menurut Sahertian tahun 2008, supervisi memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip ilmiah atau saintifik. Prinsip ini memiliki ciri-ciri, yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data diperlukan alat perekam data dan setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atas bawahan melainkan rasa kesejawatan. Yang ketiga, prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama, memberi dorongan dan menstimulasi guru agar mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif.
Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara yang menakutkan. Selain prinsip dari Suhertian, ada pun prinsip supervisi menurut Gunawan tahun 2002, yaitu yang pertama, prinsip fundamental atau dasar. Setiap pemikiran supervisor harus berdasar atau berlandaskan pada sesuatu yang kukuh dan kuat. Yang kedua, prinsip praktis. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, seorang supervisor berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif yang disebut supervisor antara lain yaitu yang pertama, supervisor harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan pribadi. Yang ketiga, supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Yang keempat, supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Adapun prinsip negatif dari supervisor antara lain yaitu yang pertama, supervisi tidak boleh memaksakan kemampuannya kepada orang-orang yang disupervisi. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Yang ketiga, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil yang mendesak bawahnya. Ini yang menurut Mariano tahun 2011. Yang keempat, kita masuk ke materi ruang lingkup supervisi. Kegiatan pokok supervisi adalah pembinaan dan pengembangan kepada seluruh staf sekolah, khususnya guru, agar kualitas pembelajaran meningkat. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa juga meningkat, sehingga lulusan sekolah juga meningkat pula. Lebih rinci, Ari Kunto tahun 2004 mengidentifikasi sasaran supervisi ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, supervisi akademik, yaitu menitikberatkan kepada pengalaman supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan pembelajaran pada waktu siswa sedang mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi, menitikberatkan pengalaman supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga yang menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah. Supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Menurut Risnawati tahun 2014. Kesimpulan yang dapat dipetik dari segala uraian yang saya sebut di atas adalah: yang pertama, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaannya secara efektif. Yang kedua, orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Sasaran supervisi adalah guru dan staf sekolah lainnya. Yang ketiga, tujuan supervisi adalah sebagai pengendalian kualitas, pengembangan profesional, dan untuk memotivasi guru. Yang keempat, prinsip dasar dari supervisi adalah prinsip ilmiah, demokratis, kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Selain itu juga ada prinsip fundamental atau dasar dan prinsip praktis. Yang kelima, ada 3 kategori supervisi, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.